harus bagi-bagi, Bang. Silakan lanjut. Gini. Saya mau tanya nih, pemuliaan. Berdasarkan analisa saya baca Injil Bible itu Lukas, Yohanes, Lukas, Markus, Matius, bahkan Yohanes. Saya belum nemu di situ pernyataan Yesus itu kalau dia Tuhan gitu. Tapi semuanya rata-rata menyebutkan bahwa dia nabi. Nah, di sini ada tiga fakta ya yang memberikan kesaksian bahwa Yesus itu nabi gitu. Manusia artinya dia. Nabi otomatis kan manusia tuh sama kayak nabi-nabi sebelumnya. Ah, itu gimana Nur Abang? Ya, kalau menurut iman Kristen ya, sebenarnya ya Yesus adalah Tuhan, kan seperti itu Bang. Kalau dalam iman Kristen ya kan. Sebenarnya saya rasa ada beberapa ayat dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa Yesus dianggap sebagai Tuhan. Berikut mungkin ada saya bisa tampilkan contohnya seperti Yohanes 8 ayat 53 sampai 58. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itulah contohnya kan. Ah, jadi yang kedua kata Tuhan yang berarti krios juga itu ya. Tuhan itu sama dengan krios, ya kan? Yang digunakan Yesus dalam Perjanjian Baru yang mempunyai latar belakang yang menunjuk pada kata Yahweh. Jadi yang pertama itu tadi kan udah jelas itu. Eh, aku yang Yohanes 8 ayat 53 sampai 58 itu. Jadi aku telah ada, kan ada seperti itu. Oke, jadi gini Bang. Hmm? Pertanyaan saya dengerin biar connect gitu. Pertanyaan Ya. saya adalah, adakah pernyataan Yesus? Jadi pernyataan Yesus. Jadi bukan statement nggak tahu siapa yang berstatement gitu ya. Tetapi statement yang Yesus yang mengatakan aku ini Tuhan, sembahlah aku gitu. Nah, itu pertanyaan. Kalau Sebentar. kalimat Sebentar. Jadi kalau perkataan di PL itu sebelum Abraham ada, jadi aku ada, itu kalau pada PL juga. Nah, di PL mana aku itu merujuk kepada Yud-Heh-Vav-He. Kan ada kata Ehye Eser Ehye ketika Musa bertanya kepada Tuhan, kepada Allah, ketika nanti mereka bertanya, siapakah namamu ya Tuhan? Katakanlah, aku adalah aku. Ehye, Eser Ehye, kata Tuhan kan seperti itu. Kata Allah menjawabnya seperti itu. Jadi, aku sebelum Abraham ada, aku telah jadi, aku telah ada. Itu aku di situ merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He, bukan kepada Yesus. Kenapa? Karena memang itulah nama Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He di PL itu. Dan apalagi tidak tertulis memang nama Yesus di situ. Oke lah, itu satu mengenai aku tadi ya. Tetapi saya menemukan banyak sekali ayat-ayat di keempat Injil itu yang memang masyarakat itu memberikan kesaksian bahwa Yesus itu memang nabi, dia manusia biasa ya. Nah, di antaranya seperti di Lukas 4:19 ya, Markus 14:65, di Matius juga ada, di Yohanes juga ada ya. Nah, nanti boleh kalau mau dielaborasi ya satu-satu ayatnya. Matius misalnya Matius 21 ayat 11 ya. Dan kemudian saya juga nggak menemukan nih kalau Yesus itu Tuhan ya, keluarganya pasti banyak dialog antara dia dengan ibunya, dengan saudara-saudara perempuannya ataupun saudara laki-lakinya, yang mereka pasti bertanya kepada Yesus akan banyak hal dan meminta banyak hal. Karena yang namanya Tuhan itu kan bukan kaleng kongguan ya. Bayangkan saja kalau kita punya saudara presiden ya, kita pasti akan banyak pertanyaan, banyak permintaan gitu kepada keluarga kita jika seorang presiden. Apalagi kalau keluarga kita itu seorang Tuhan gitu ya, yang menciptakan langit dan bumi, yang maha kuasa, yang bisa segala-galanya.
Dan pasti ada banyak catatan yang menjelaskan akan hal itu. Minimal dialog lah antara Yesus dengan ibunya, dengan saudara laki-lakinya seperti Simon ya, Yakobus ataupun kepada saudara-saudara perempuannya. Nah, tetapi itu kan tidak ditemukan gitu, tidak ditemukan. Bahkan saya jadi melihat yang pertama itu ada 3 parameternya. Yang pertama, apa persaksian masyarakat terhadap Yesus ketika dia hidup, itu satu. Yang kedua, yang saya tanyakan tadi, yang kedua yaitu adakah pernyataan Yesus yang menyebutkan bahwa dirinya itu Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, pernyataan dari Bapa sendiri yang menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, 3 hal itu. Nah, kalau mau diurai satu-satu bisa nanti saya jelaskan. Silakan Bang. Pertama tadi apa ya Bang? 4 ayat 19 Abang bilang tadi kan, bahwa menyatakan bahwa Yesus itu di situ adalah nabi, kan seperti itu. Betul. Jadi substansinya bukan itu, substansinya ketika Yesus hidup ya, bagaimana masyarakat itu memandang Yesus. Nah, dan persaksian masyarakat itu semuanya menyatakan bahwa Yesus itu nabi, bukan Tuhan gitu. Saya contoh kasih, saya coba dibuka Matius 21 ayat 11. Ada yang punya Bible nggak? Silakan buka. Matius 21 ayat 11. Orang yang banyak itu dari Nazaret, orang banyak itu berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, jadi dikatakan inilah Yesus nabi dari Nazaret, dari tanah Galilea. Bukan, mereka tidak mengatakan inilah Tuhan Yesus dari Nazaret. Enggak, tapi inilah nabi dari Nazaret. Nah, itu baru satu ayat. Tapi saya temukan semua Injil ada. Matius, itu Markus, Lukas, Yohanes. Ya, silakan. Ya, kalau dalam konteks ini ya Bang, orang banyak mengakui Yesus sebagai nabi saat dia masuki Yerusalem. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Minggu Palma, aku rasa itu. Mereka menyambut dia dengan sorak-sorai kan. Namun seperti sebelumnya, interpretasi ayat ini dapat bervariasi tergantung konteks yang lebih luas atau pemahaman teologis individu. Ya, kan gitu. Tergantung teologis individunya, pemahamannya. Jadi kalau Abang mengartikan dari ayat ini karena orang banyak mengartikan Yesus adalah nabi, kita berkata nabi bisa juga. Tapi seandainya, kalaupun pada masa itu kita lihat sesuai dengan konteks Alkitab ya, pada masa itu memang kan orang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Memang pada masa itu orang lebih mengenal Yesus, ada yang mengenalnya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Kalau pendapat orang pada waktu itu, saya rasa itu. Tergantung pemahaman teologis kalau saya rasa ini. Tergantung pada konteks yang lebih luas sih sebenarnya. Cuman benar yang Abang bilang, mungkin kalau dari pendapat di sini ya kita lihat Yesus sebagai nabi. Tapi kalau secara konteks Alkitab yang lebih luas ya ini adalah pendapat orang masa itu gitu. Menyatakan bahwa makanya banyak pertentangan di antara orang di masa itu. Ada juga ditulis Yesus itu di dalam tertulis itu mengenai Yesus mengatakan aku bukan membawa perdamaian tetapi membawa pertentangan di antara kamu, 2 melawan 3, 3 melawan 2. Saya rasa ini sesuai dengan konteks yang ini. Karena ada yang menganggap nabi, ada juga yang menganggap Yesus itu sebagai apa istilahnya, sebagai yang menghujat Allah, ada juga yang mengatakan dia Tuhan. Jadi terjadi pertentangan. Itu saya rasa konteksnya ke situ. Itu. Bukan menerangkan ini adalah bahwa menerangkan serta-merta menerangkan bahwa Yesus itu adalah hanya seorang nabi. Ya, saya rasa itu aja, Bang. Kalau kurang lebih saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Cuman ini yang saya tahu, saya rasa. Katakan seperti karena di semua Bible disebut seperti itu. Saya kasih contoh di Lukas 4:24 itu juga ada, ya. Lukas 4:24 ya Bang. Iya.
Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang nabi tidak diterima kampung halamannya. Ya, Ya. kan konteks Nah, ini itu Yesus ketika menjelaskan, Yesus, saya tahu konteksnya, dia ketika ya, berdakwah dia ditolak. Nah, jadi dia mengatakan bahwa sudah lumrah menjadi sesuatu yang umum. Biasanya nabi itu memang ditolak nabi itu biasanya eh, diterima di mana-mana, tetapi ditolak di ditolak di kampungnya tempat. sendiri. Nah, Iya, itu iya kan sama betul. seperti Musa, kan dia diusir dari Mesir, sama seperti Nabi Muhammad Ah, SAW, dia juga diusir dari Makkah, dia hijrah ke Madinah, sama juga seperti Jonah, seperti Yunus, dia lari ya, ke ya, laut kan karena ini ke kaumnya, sama kayak Abraham melintas dari Babylon ke Irak. Itu yang dikatakan Yesus bahwa semua nabi dihormati di luar negerinya, tetapi di dihinakan atau ditolak di kampungnya sendiri, kan begitu kurang lebih ya. Nah, jadi iya, tapi poin saya adalah dia mengatakan semua nabi. Itu artinya dia mengkomparasikan dirinya dengan nabi-nabi yang lain, begitu loh, Pak. Kalau dia ya, Tuhan, nggak mungkin dia ah, mengkomparasikan dirinya dengan manusia juga, dengan nabi yang lain. Kan gitu iya, logikanya. iya. Tapi seandainya gini nih ya Bang. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang nabi tidak diterima di kampung halamannya. Jadi dia maksud Abang menggunakan eh, analoginya nabi kan gitu. Tapi kalau diganti seandainya seorang Tuhan tidak pernah diterima di kampung halamannya. Jadinya kan nggak mungkin Bang. Kenapa? Karena seorang Tuhan kan belum pernah sebelum dia. Jadi kan nggak mungkin seorang Tuhan dibuatnya. Jadi pasti seorang nabi lah analoginya. Artinya seorang yang melakukan perintah Tuhan, artinya menjadi pesuruh Tuhan, memang tidak diterima di kampungnya. Kan seperti itu. Saya rasa gitu. Kalau dibuatnya jadi analoginya jadi seorang Tuhan ya nggak masuk lah. Soalnya kan belum pernah Tuhan datang ke apa? Artinya Tuhan kan belum pernah seperti Yesus. Yesus kan memang karena dalam wujud manusia dia, makanya menjadi mempunyai kampung kan gitu. Jadi nggak mungkin lah. Ini pas lah di sini analoginya ke seorang nabi, nggak mungkin dibuat ke seorang Tuhan. Saya rasa itu. Jadi dalam konteks ini kan Yesus menjelaskan bahwa nabi sering tidak dihargai atau diterima di tempat asalnya. Saya rasa ini merujuk Oke. pada penolakan yang Ya, jadi Yesus dia menjelaskan bahwa dirinya itu kurang lebih beginilah kesimpulannya. Yesus itu kurang lebih sama seperti nabi-nabi yang lain. Memang biasa sudah tradisi ya. Nabi itu biasa dihormati di luar negerinya, tetapi di kampungnya sendiri dia ditolak. Dan itu tadi saya beri contoh bahwa seperti Musa contohnya. Musa kan ditolak di Mesir. Bahkan dia lari keluar, kan diperintahkan oleh Allah karena dia tidak diterima di sana. Kemudian juga misalnya tadi kan seperti Abraham ya. Kemudian juga seperti Yunus kan, seperti juga Nabi Muhammad SAW. Jadi komparasi yang dibuat Yesus itu adalah sesama nabi gitu. Artinya dia mengkomparasikan memang dirinya dengan sesama nabi yang manusia juga gitu. Nah, kemudian begini. Memang benar kata Anda tadi bahwa belum pernah ada Tuhan yang turun itu menjadi manusia, dan itu tidak akan pernah ada ya. Kenapa? Karena ya terminologi anak Tuhan di dalam PL itu tidak merujuk kepada bahwa anak Tuhan itu adalah Tuhan, tidak. Karena dia cuma bermakna metafora atau kiasan. Biasanya dalam PL itu kalau menyebut anak Tuhan itu satu, itu untuk orang soleh, satu kan, hamba-hamba Allah yang pilihan. Nah, seperti Bani Israel itu kan. Nah, kemudian juga anak Tuhan itu juga disebut kalau di PL itu adalah penisbatan untuk raja. Karena raja kan dulu kan adalah penyelenggara hukum Tuhan, makanya disebut anak Tuhan seperti Daud, Salomo ya, dan seterusnya. Kemudian juga anak tuh ini juga bisa untuk nabi juga seperti itu. Jadi anak Tuhan itu bukan penisbatan bahwa dia Tuhan juga, bukan seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi tadi saya belum bertemu di mana ayatnya yang siapa yang memberi kesaksian Yesus ini Tuhan gitu. Kalau tadi persaksian dari masyarakat ya di dua Bible tadi yang saya tunjukkan itu menunjukkan bahwa dia manusia, dia nabi gitu. Nah, bisa kita ambil satu lagi misalnya di Markus 12:28, coba buka Pak.
Lebih jelas di situ. Saya tambahkan satu ayat nih. Markus 12 ayat 28. Silakan baca, Pak. Sebentar ya, saya buka dulu. Lalu datanglah seorang ahli Taurat yang mendengar mereka bertengkar. Karena ia melihat Yesus memberi jawaban yang baik kepada mereka. Ia bertanya kepadanya, manakah hukum terutama di antara segala hukum? Markus 12 ayat 28 kan, Bang? Sama 29-nya baca juga. Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Yesus menjelaskan di sini Tuhan itu Esa pada ayat berikutnya di ayat 29. Iya. Ketika orang-orang Saduki bertanya, hukum apakah yang paling utama di Taurat? Taurat yang paling utama kan? Yesus mengatakan, dengarlah hai Israel, kalau sesungguhnya esakan Allah, atau Tuhan itu Esa, dan beriman kepada aku yang dia utus, kan seperti itu. Artinya Tuhan itu Esa, kemudian dia mengutus Yesus. Nah, jadi kembali ke Tuhan itu Esa, bukan Trinitas di situ disebut oleh Yesus. Yesus tidak menyebut bahwa kalau itu Trinitas pasti dia akan berkata, ketahuilah Israel bahwa sesungguhnya Tuhan kita itu adalah Trinitas gitu. Bapa, aku dan Roh Kudus adalah satu. Dia pasti berkata begitu. Tapi Yesus kan nggak berkata begitu. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Esa gitu. Nah, kan seperti itu, Bang. Jadi ini pernyataan dari Yesus. Kalau tadi kan pernyataan dari masyarakat. Nah, ini pernyataan dari Yesus. Ini juga ada di Matius 4:10 atau Matius 4:11 juga ada. Ketika Yesus diuji oleh iblis itu kan, mungkin Abang tahu ya. Apa kata Yesus? Nyala kau iblis, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kan begitu. Nah, jadi dia tidak bilang, nyala kau iblis, engkau harus menyembahku karena aku Tuhan, nggak begitu. Tapi dia katakan, nyala kau iblis, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu gitu. Lagi-lagi Yesus memberi kesaksian bahwa yang Tuhan itu Allah, bukan dia gitu. Silakan, Bang. Nah, sebenarnya Trinitas, kalau itu Trinitas dalam doktrin sebenarnya, Bang, Kristenan yang menunjuk pada konsep Tritunggal Maha Kudus, yaitu terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi di sini Yesus mengatakan bahwa Allah itu Esa, kan seperti itu. Kalau saya rasa ini, kalau pengertiannya dari merujuk lagi dari pernyataan Yesus, Allah dan Bapa aku adalah satu. Sebenarnya Allah itu Esa lebih menguatkan lagi bahwa Allah itu satu. Berarti artinya Yesus dan Allah Bapa itu adalah pribadi yang sama. Nah, saya rasa di situ. Memang kalau dalam Kristen itu ada tiga kan, Bapa, Roh Kudus. Ya, itu nggak masuk karena dia kan ada 3 Trinitas itu. Kalau Yesus ngomong itu Ya. Bapa dan aku adalah satu, itu tidak hanya ucapan Yesus, tapi ucapan murid juga begitu. Bahwa sungguhnya kami dan guru adalah satu gitu. Guru di dalam kami dan kami di dalam guru, kan begitu. Artinya itu ucapan yang sifatnya kiasan, bukan terkait dengan pribadi gitu, tetapi penisbatan apa istilahnya itu keimanan sifatnya, begitu Bang. Bukan menunjukkan dia secara pribadinya yang satu, tetapi secara keimanannya gitu. Iya, ya. Memang meskipun ini kan ada 3 personal, mereka sebenarnya bukan, kalau menurut Kristen mereka bukan 3 dewa yang berbeda, mereka satu Tuhan. Tapi memang konsep ini ya Bang, kalau terus terang aja kadang ini misteri dalam Kristenan dan memang kadang seringkali sulit untuk dipahami sepenuhnya gitu. Ini kan kita bicara diskusi yang jujur kan gitu. Cuman dalam konteksnya sebenarnya kan dalam Kristen itu ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi mereka bukan 3 dewa yang berbeda. Maksudnya 3 dewa itu maksudnya 3 pribadi yang berbeda. Tetapi sebenarnya satu Tuhan.
Nah, konsep ini memang agak apa sih, cuman ya menjelaskannya kadang-kadang agak susah. Ah, cuman ya di Kristennya seperti itu memang, bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan. Jadi dia sama dengan Allah Bapa dan sama dengan Roh Kudus. Ah, memang dalam konteks yang abang buat tadi dalam ayat yang tadi menerangkan juga bahwa Yesus itu menerangkan bahwa Allah itu Esa, tidak ada yang lain kan gitu. Tetapi kalau kita bawa konsep ke Trinitas, saya rasa itu masih mendukung, terutama lagi dan kalau melihat Allah dan Bapa itu adalah aku satu katanya. Memang seperti abang bilang tadi, murid-muridnya juga bersatu. Tapi kalau dalam murid-muridnya bersatu itu konteksnya kan di dalam iman kepada Tuhan. Tapi kalau pernyataan Yesus itu Allah dan Bapa adalah satu, saya rasa bukan konteks pekerjaan. Bisa kita lihat lagi ayatnya itu. Dan dari sisi pekerjaannya, Mukjizat dia itu, pekerjaan itu, artinya itu mukjizat yang diberikan kepadanya. itu Yohanes 30 ayat 10 kurasa kalau nggak salah gitu ya Bang. Ya dalam ayat Yohanes 10 ayat 30 ini, aku dan Bapa adalah satu. Dalam konteks ini saya rasa Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim kesatuan dengan Bapa yang merupakan klaim keilahian. Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu dalam esensi dan tujuan memang. Tapi ini adalah satu ayat yang sering dikutip memang mendukung kekristenan. Kan seperti itu. Jadi saya rasa pun keesaan itu masih mendukung ke sini, nggak ada pertentangannya. Jadi orang Yahudi itu Bang, kenapa tadi saya bawakan ayat-ayat Bible ya. Yang pertama ya, yang mungkin Abang udah tahu ya bahwa doktrin Trinitas itu lahir dari Paulus, yaitu setelah konsili Nisea. Jadi itu jauh ya, ratusan tahun setelah kewafatan Yesus baru ada Trinitas. Nah, secara spesifik di dalam Bible yang 4 itu, Trinitas itu tidak ada, bahkan satu kata Trinitas pun tidak ada di Bible, ya. Itu tidak bisa dibantah, tidak ada satupun. Yang ada terdiri yang seperti Abang bilang tadi, kata-kata kiasan, aku dan Bapak adalah satu. Ya, itu nggak Trinitas. Lalu perkataan murid, kami dan guru adalah satu. Muridnya 12, berarti 12 nitas, itu lebih banyak lagi kalau gitu. Nah, jadi memang ini kata-kata yang terkait dengan pekerjaan, bukan substansi pribadi. Nah, seperti yang dipahami oleh Trinitas. Kenapa? Trinitas kan itu dia lebih mirip dengan konsep Helenis, di mana Helenis itu memang memiliki konsep di mana Tuhan itu punya anak secara genetika, ya, dan punya keluarga. Kalau dalam Helenis itu kan seperti itu di Yunani itu. Dewa Zeus itu dia punya anak Hercules, nanti punya anak lagi satu, gitu seperti itu. Dan itu menjelma menjadi manusia juga. Nah, lebih mirip ke sana sebenarnya. Kalau dalam gospel, kata-kata itu lebih bersifat kiasan, seperti mana yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka merujuk kepada anak-anak Tuhan dalam konteks tadi, yaitu raja, kemudian juru selamat atau nabi, kemudian juga untuk orang-orang soleh gitu. Adapun kalau di dalam Bible makna terminologi Tuhan juga, kalau dalam yang berbahasa Inggris ya seperti King James itu kita lihat ya, Tuhan itu lebih umum lagi sifatnya bagi mereka. Bahkan setan pun disebut Tuhan, Musa juga disebut Tuhan, ya, malaikat juga disebut, ada disebut Tuhan, ada juga disebut anak Allah, kan ada di Perjanjian Lama. Jadi itu digunakan terminologi yang umum gitu, sebagai bahasa-bahasa yang sifatnya kiasan gitu. Nah, tapi secara spesifik yang menjelaskan bahwa ada Tuhan yang berwujud benar-benar menjelma menjadi manusia, itu tidak ada di Perjanjian Lama. Makanya kan orang-orang Yahudi pun tidak mengimani itu. Kenapa? Karena ada dikunci di Taurat itu bahwa Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan manusia gitu. Jadi di situ sudah tidak bisa diganggu gugat, udah pakem dalam doktrin Yahudi bahwa Tuhan bukan manusia, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya tanyakan, ada nggak abang bisa nunjukkan gitu yang secara spesifik menyatakan bahwa Yesus itu berkata bahwa dia itu Tuhan dan sembahlah aku gitu. Nggak seperti yang di Matius misalnya ketika dia diuji oleh
iblis ataupun ya dia katakan nyala kau iblis ya. Sesungguhnya sudah ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhanmu gitu, bukan menyembah aku kata Yesus. Seharusnya kalau dia Tuhan dia akan mengatakan sudah ada tertulis bahwa engkau harus menyembahku. Kan begitu kata Yesus. Tapi kan enggak dia bilang. Kenapa? Karena dia sedang diuji oleh iblis. Nah, iblis ini tahu kalau Yesus ngomong engkau harus menyembahku, berarti Yesus gagal, ya. Yang seharusnya mengajari manusia untuk menyembah Tuhan, nah itu dibelokkan untuk menyembah dirinya, kan begitu. Tapi kan iblis gagal. Di mana Yesus tidak berkata seperti itu. Karena dia berkata dengan benar bahwa ada tertulis di kitab Musa bahwa engkau harus menyembah Tuhanmu, kan menyembah Allah Tuhanmu gitu. Bukan menyembah Yesus, bukan menyembah diriku kata Yesus. Nah, kan seperti itu, Bang. Eh, iya sih, iya pas. Cuman kalau langsung pernyataannya Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu memang nggak ada secara langsung, secara eksplisit buat itu. Tetapi tadi komunikasinya dengan yang lain, dialognya seperti dia bertanya nanti kepada Thomas, Thomas menjawab dia adalah Tuhan, itu ada. Dia bertanya kepada Petrus, siapakah dia? Dia Petrus menjawab dia adalah Tuhan, itu ada. Tapi kalau langsung Yesus mengatakan aku adalah Tuhan kau sembah aku, katanya itu nggak ada. Itu memang tidak tertulis di Alkitab secara langsung gitu. Cuman yang banyak ketuhanan Yesus kan banyak. Memang kalau dari perjanjian lama nubuat tentang Yesus kan sudah ada seperti dari Kejadian 3 ayat 15, nubuat pertama tentang juru selamat yang mengalahkan iblis kan gitu. Yesaya 7 ayat 14 nubuat tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Nubuat tentang Yesaya 9 ayat 16 nubuat tentang kedatangan seorang anak yang akan menjadi pemimpin abadi. Mika 5 ayat 2, Yesaya 53, Mazmur 22, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Itu kan nubuat tentang misi Yesus untuk membawa kabar baik dari pembebasan. Ya, seperti itu ya, ialah yang mendukung ketuhanan Yesus. Kalau secara langsung yang seperti ya Bang bilang, nggak ada. Pemulihan kan kalau tidak ada tertulis datanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi kenapa dituhankan, Bang? Nah, Abang juga sudah mengakui di situ tadi. Gitu, Bang, kemuliaan. Silakan, Pum. Oh, ini Bang Al. Malah gantian. Bang Al Di sana dan tuh tempatnya. hujan ya. Tadi switch dari WiFi switch ke data mental. Kenapa WiFi-nya rusak? Biasalah, turun naik gelombangnya. Mana tadi si itu tadi? Dia malah dia turun dia tempat Iya. dia hujan kayaknya. Iya, tempat dia hujan tadi itu. Ya, jadi kalau kita lanjutkan aja, nggak apa-apa. Jadi memang Yesus itu intinya manusia, nabi ya dari ayat Bible itu, dan tidak ada persaksian yang menyebutkan bahwa dia Tuhan, memang nggak ada. Baik dari masyarakat, baik dari Yesusnya sendiri, maupun dari bapaknya sendiri ya. Allah huwal masih ibnu Maryam. Lakot kafarol ladzina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan innallah salisu salasa, ya, sesungguhnya Allah itu satu dari yang tiga. Nah, jadi Trinitas itu memang tidak ada gitu, baik dari Islam dalam Bible sendiri ya, Injil, dan di dalam Taurat tidak ada. Memang yang ada itu seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi, yaitu dalam Yohanes berapa tadi itu ya, bahwa Sema Israel itu kan Yesus berkata, Markus 12 ayat 28 29 itu kan, apakah perintah Tuhan yang utama ya dalam Taurat itu? Dengarlah wahai Israel, sembahlah Allah Tuhan yang Esa, kan seperti itu. Silakan Bang Jul, mungkin atau Bunda mau nambahin.
Nah, kalau tadi sebenarnya Bang, sudah diakui bahwa tidak ada pernyataan Yesus itu Tuhan itu menjadi manusia. Itu tidak ada. Tapi dia membawa nubuat. Gitu. Kan kalau kita Iya. lihat dari nubuatan pun tidak ada. Iya, kalau nubuat itu dikupas itu nubuat itu buat ya di nubuat Yesaya diantaranya kan. Mm-mm. Mereka Tidak yang kepada Yesus itu ke El dan kan yang ininya sih ada. gini sih Bang, apa yang tertulis itu kan mereka berasumsi sendiri, tidak sesuai dengan data yang tertulis. Betul. Jadi tadi memang saya mau mengarahkan bahwa seharusnya merujuk kepada data-data yang ada, tidak dengan exegesis atau dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan Taurat maupun Injil itu sendiri gitu kan. Ya gitu. Makanya saya minta tadi pernyataan dari Yesus sendiri ada nggak gitu. Ternyata kan nggak ada. Yang ada itu cuma misalnya baptislah dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan perintah baptis, bukan menunjukkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Kan nggak disebutkan seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi ayat-ayat yang mendukung Trinitas itu di Bible itu juga nggak ada gitu. Asumsi Silakan Pak Jul, doktrin. Makanya kita harus, ya itu tadi dia turun pula kan. Kalau dia naik, naik lagi Bang. Kalau di bawah Bang, kita lanjutkan. Ini masih ada lanjutannya ini. Jadi lanjutannya, yang pertama nih kita bahaskan eh, pribadi Yesus dalam perspektif pengajaran Yesus di Bible maupun persaksian masyarakat terhadap Yesus ketika mendengar dakwahnya. Jadi mereka menyaksikan bahwa Yesus itu sebagai manusia, baik ketika dia berdakwah, baik ketika dia bermukjizat, ataupun ketika dia ditolak, seperti dia diludahi, kan, dipukuli, digebukin, kan, seperti itu. Mereka mengatakan hai nabi, kan seperti itu. Bukan kalau Tuhan mana berani mereka gebukin. Nah, kemudian tadi juga saya tanya, dia nggak bisa jawab. Ada nggak dialog Yesus itu dengan keluarganya yang terkait ketuhanan dia? Kalau memang dia Tuhan, pasti ada dialog dia dengan keluarganya. Nggak mungkin dong keluar punya kakak Tuhan misalnya nih ya, atau punya anak Tuhan, tapi nggak ada dialognya gitu kan, nggak mungkin gitu. Pasti keluarga tuh kalau Tuhan dia pasti minta masuk surga, minta harta kek, atau minta ditolong kek, itu pasti ada gitu. Logika aja kan gitu. Tapi itu lagi-lagi kan nggak ada gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Yesus itu tidak dikenal sebagai Tuhan ketika dia hidup. Itu kesimpulan saya. Itu Yesus tuh punya bapak atau punya ibu, Bang Al? Dia punya ibu. Kalau bapaknya tuh bapak tiri. Yusuf itu bapak tiri. Jadi ibunya tuh kalau di Bible kan menikah setelah dia lahir. Diakui sebagai nabi oleh orang Yahudi karena dianggap anak zina yang pertama. Ya kan dia nggak punya bapak. Ibunya kan lahir hamilnya kan mukjizat dari Allah. Nah, ya kan dianggap anak zina. Walaupun itu dibantah oleh Yesus sendiri ketika dia masih bayi. Jadi orang-orang mendatangi, ditanya siapa bapakmu, dia jawab sesungguhnya aku ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima dan seterusnya. Sesungguhnya aku ini adalah nabi, rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian. Jadi mukjizat Yesus yang pertama itu, dia bisa berbicara ketika masih bayi untuk membela ibunya yang dituduh berzina. Nggak ada dalam Bible tuh Bang. Oh, memang nggak ada, itu dalam Al-Quran. Itu dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lebih memuliakan Yesus dibanding Yahudi maupun Nasrani. Ya. Itu bukti. Al-Quran tuh tidak hanya itu memuliakan Yesus dari dia bayi menjawab tuduhan ibunya berzina, kemudian juga dimuliakan ada satu surat yang menjelaskan tentang bagaimana kesolehan ibunya itu, surat Maryam. Kemudian ada juga surat keluarga Ali Imran tentang bagaimana. Jadi Al-Quran sangat memuliakan Yesus. Orang Muslim lah yang memuliakan Yesus itu, memuliakan Nabi Isa itu. Namanya pun lebih banyak disebut nama Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran.
Yesus tuh mengatakan sembahlah aku bahwa akulah Tuhanmu? Tadi udah dijawab, dia nggak ada tadi tuh Bang Jul. Nggak bisa jawab dia ya. Apalagi ucapan 3 dalam 1 tadi yang tambah bikin pusing. Dia aja kebingungan sebetulnya. Iya. Jadi sebelum masuk ke situ dia keburu turun dulu dia. Sama Bunda Hesti ya. Paling ditakutin aku. Aku aja ragu-ragu mau naik tadi kalau Bang Alta naik. Agama apa, Bang? Agama apa, Bang? Iya. Abang Bintang, coba Abang Bintang dengar dulu yang mau diomongin Bang Aldo. Apa itu? Biar ku dengarlah sambil Ya. tiduran saya. Nah, tadi saya tanya tuh sama temennya, jelaskan sama saya di dalam Bible itu di mana ada kata Trinitas, itu satu. Yang kedua, kalau nggak ada, dari mana munculnya doktrin Trinitas itu? Silakan Pak, itu dulu. Iya, Trinitas itu kan cuman konsep yang dibuat manusia untuk menjabarkan isi Alkitab gitu loh Bang. Jadi kita ini kan diberi akal ya. Jadi kalau kita dikasih satu buku, suatu kitab, kita disuruh baca, kita bisa menyimpulkan, oh Tuhan itu seperti ini. Apa ya istilahnya kalau dia seperti ini ya, ya dibuatlah satu istilah. Oh ya udah dibuat satu Trinitas gitu. Gitu Bang. Oke. Tetapi di Hmm, ini Bang, sebenarnya kalau bicara soal konsep kan di Markus 12, 28, 29 itu kan sudah jelas. apa itu Bang? Bacakan dulu Bang. Oh, siapa yang pegang Bible? Pak Jul ada Bible tak? Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki itu, ya, hukum apakah yang paling utama? Ya. Kenapa Pak Jul? Berapa? Markus 12, 28 sampai 29. Ketemu Pak Jul? 12:28. Iya. Lalu seorang ahli Taurat itu. Iya betul sampai 29 ya. Baca Pak, baca Pak. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? 12:29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah. Tuh, Bang. Lanjutkanlah juga belum selesai. Sedikit lagi. Bentar. Yang ditanya apa di situ Bang? Enggak, sedikit lagi. Itu konsep di dalam Bible. Konsep. 29 itu udah tadi Pak Jul, udah selesai itu. Udah Bang, cuma itu aja deh. Sebenarnya kalau di ayat yang lain di Markus itu dijelaskan bahwa Tuhan itu Esa, kata Yesus. Jadi di konsep Bible Tuhan itu Esa, bukan Trinitas. Sehingga itu sudah clear kalau menurut saya. Yang namanya Esa dan Tri, 1 dan 3, itu dia kontradiksi. Itu kontradiksi Pak. Sehingga sudah sangat jelas, tinggal tidak perlu dijabarkan lagi. Yang ketika Yesus berkata, dengarlah wahai Israel, sesungguhnya Tuhan itu Esa. Itu sudah clear, itu konsep itu. Nah ketika Tuhan itu Trinitas, itu berarti
berubah konsep berarti sebenarnya. Jadi dari Esa berubah menjadi 3 tri gitu. Terlepaslah apakah tri 1 atau tri memang benar-benar 3, tetapi yang jelas itu sudah ada tambahannya di situ. Kan awalnya cuma Esa, berhenti di situ Yesus, tidak ada lanjutannya. Ketika orang Saduki, orang-orang bertanya ya, orang Israel itu, Yesus menjawab tegas gitu. Dengarlah wahai Israel, Tuhan itu Esa katanya. Seperti itu. Iya, nggak apa-apa dia Esa. Memang Tuhan itu Esa satu, Bapa itu satu. Kenapa? Emang ada kita bilang orang Kristen Bapa itu dua? Nah, jadi Hmm. tadi kan saya bilang bahwa Trinitas itu memang tidak ada di Bible, yang ada itu Tuhan itu Esa, begitu loh Pak. Iya. Terus sekarang Yesus di mana sekarang menurut kalian? Kalau percaya orang Nah, Kristen. oke, saya tanggapi ya. Hmm. Yesus di mana? Hmm. Tadi sudah kita bahas. Nggak tahu kalau Pak Bintang ngikutin dari awal tadi. Hmm. Tadi nggak ngikutin ya? Enggak, baru masuk saya. Oke. Saya tadi membawakan dari 4 gospel, 4 Bible ya. Posisi Yesus itu semuanya di keempat Bible itu adalah nabi gitu, bukan Tuhan. Nggak ada posisinya sebagai Tuhan. Saya kasih contoh begini Pak ya. Ketika di Matius 4 ayat 10 coba. 10-11. Coba Pak Jul. Emang ada nabi bisa mengutus roh ya? Nabi siapa yang bisa mengutus? Apa definisi nabi? Coba bikin dulu batasan-batasan nabi. Nabi itu manusia Pak, yang diberi mukjizat oleh Tuhan. Jadi dia memang punya kuasa, punya mukjizat, tetapi bukan dari dirinya. Itu Iya, pinjaman. siapa yang bisa nabi mengutus, yang bisa mengutus roh? Ya, siapa nabi yang kalau meminta Tuhan itu harus, Allah itu harus menyebut namanya, harus di dalam nabi itu. Ya, siapa coba? Sebentar. Nabi. Kalau ada dua seperti itu, gini loh, kau harus bisa bikin batasan nabi itu seperti apa. Ya, nabi mana yang bisa menghakimi manusia kelak? Coba bikin dulu. Kalau ada satu aja, ya benar-benar kita nabi. Ya, coba cari dulu nabi. Enggak, gini Pak. Kita sekarang berdasarkan teks aja dulu. Berdasarkan teks di Bible. Enggak, jadi begini. Oke, kita ketika bahas siapa Yesus dulu. Ya, ketika Enggak, kita bentar Pak. bilang Kalau dia mukjizat Pak, nabi, mau cerita mukjizat, semua Ya. nabi punya mukjizat Pak. Musa aja dari kayu aja bisa keluarkan ular. Iya, saya bukan Ya, bilang bisa membelah laut. mukjizat. Itu Jadi bukan semua kalau bicara mukjizat. mukjizat, nabi punya Mengutus mukjizat. Tetapi mengutus mukjizat nabi tidak berarti bahwa dia Tuhan. Tidak mengutus ada penjelasan mengutus bahwa roh mukjizat itu dia bukan Tuhan. mukjizat, Pak. Ya, menghakimi orang pada hari Oke, kiamat. ayat mana dia mengutus roh? Tidak Silakan ada. baca. Oke lah, nggak apa-apa. Silakan lah kalau mau lompat silakan. Ya, tidak ada orang Iya, menghakimi itu ayatnya di mana? mukjizat. Silakan baca. Itu Pak Zul ada Bible, kita Yohanes bisa cek. 17 dulu ya kita baca ya. Oke, ayat mana Pak? Ayat mana? Silakan. Yohanes 17 pasal 1 dulu Oke, ya. Pak Jul baca Pak Jul. Oke. Oke. Yang tertib Pak ya diskusinya Pak ya. Kita Yohanes gantian. 17 ya. Ayat 1. Ini kan ayat kesenangan kalian nih ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, nih dia menengadah ke langit ya, berarti Tuhannya Bapaknya di langit. Ya, Bapa, dia menyebut dirinya Bapa ya. Dia menyebut Tuhannya itu Bapa ya, bukan Allah, bukan gitu ya. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Nah, dia menyebut dirinya itu anakmu. Dia memanggil Bapaknya itu Allahnya yang kalian bilang itu Bapa, supaya anakmu mempermuliakan engkau ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Nah, di mana pernah Allah memberikan kuasa kepada nabi atas segala yang hidup? Ya, coba pikirkan itu, renungkan dulu. Ya, supaya memberikan kepada kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, Yesus itu memberi hidup yang kekal. Mana ada nabi pemberi yang hidup yang kekal?
Nabi kamu aja nggak tahu dia mau masuk surga apa enggak. Sabar Malah Pak, jaga Pak narasinya Pak Pak. sampai habis, Oke ya, Pak sampai kita habis, Pak. ini menghormati Di situ kan Pak. ada juga, Sip, yaitu Pak. bahwa mereka siapa Nabi? mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Iya, sebentar dulu sampai di situ aja dulu. Siapa Nabi yang memberikan penghidupan yang kekal? Pemberi hidup yang kekal itu adalah wilayahnya Allah. Saya jawab. Ya, nah nomor 3 nih, ini ayat favorit kalian nih, saya bantu kalian ya. Bapak dengar ya? Inilah hidup yang kekal itu ya, Enggak, mau saya yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Jadi orang Kristen itu kalau mau hidup yang kekal itu harus kenal Allah dulu, ya. Terus habis itu siapa lagi yang harus kenal? Harus mengenal Yesus yang diutusnya Allah itu melalui firman-Nya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia, diutus dia menjadi manusia. Nah, kalau diutus jadi hantu, nggak percaya kita. Harus diutus jadi manusia dia. Ya, itu keimanan Kristen. Ya, Jangan dipotong-potong, Pak. kalau nggak diutus Yesus, kita nggak percaya. Yesus itu harus utusan nggak usah. karena dia Udah Pak, firman. singkat aja Pak. Biar saya tanggapi Ya, Pak. Nggak usah khotbah dulu udah. Pak. Saya tanggapi dulu. Oke ya. Aku telah Yang sebentar pertama, Pak. Ini harus satu paket Yo. ini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukan itu. Ya, berarti dia diutus itu ada suatu pekerjaan. Nah, pekerjaannya itu bukan cuma mau bilang tauhid, itulah enggak. pekerjaannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Tuh dia bilang, dia minta tuh. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan ini dengar ya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada ini Yesus itu udah bersama-sama dengan Allah. Mereka punya dua-duanya itu, mereka berdua itu punya kemuliaan yang sama. Ya, cuman dia itu karena firman, Yesus itu firman itu diutus jadi manusia gitu loh. Udah itu. Yuk sekarang tanggapin. Tanggapi Pak. Yang kedua, Ya, tanggapin katakan apa mengutus itu? anaknya. Definisi nabi Ya, apa? Bapak diam dulu, saya tanggapi. Iya. Enggak, tenang-tenang. Bapak diam lah. Kalau Bapak ngomong, saya ngomong, nggak ada yang didengar nanti. Iya, Saya tanggapi silakan. satu-satu. Saya mute ya, saya mute. Terminologi anak di dalam Taurat dan Perjanjian Lama itu tidak bermakna Tuhan. Ya, anak itu bisa bermakna malaikat, anak itu bisa bermakna hamba-hamba yang soleh, yang dekat dengan Tuhan seperti Musa, ya, Abraham, Yakub, ya, Salomo maupun Daud. Itu disebut anak Tuhan, anak-anak Tuhan, Bani Israel. Atau malaikat-malaikat juga disebut anak dalam Perjanjian Lama. Bisa juga anak-anak Tuhan itu disebut untuk Tuhan juga, enggak Pak. Jadi itu kiasan. Oke, ini gagal Bapak. Yang kedua, kuasa. Kuasa yang diberikan tadi itu adalah kuasa yang diberikan oleh Bapa. Jadi bukan kuasa yang memang ada secara bawaan dimiliki oleh dia sendiri sebagai Tuhan, tidak. Kuasa itu tidak menunjukkan dia Tuhan, tetapi kuasa itu yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Makanya ketika Yesus mau menghidupkan Lazarus, dia berdoa dulu. Tadi Bapak sendiri mengakui bahwa dia mengadakan tangan ke langit. Kalau memanglah dia Tuhan, untuk apa nih mengadakan tangan ke langit? Toh dia Tuhan juga, langsung aja dong hidupin gitu. Dan tidak perlu lagi dia bilang atas kuasa yang diberikan Bapa kepadaku. Untuk apa lagi? Toh dia Tuhan juga gitu. Tapi kan buktinya enggak. Dia berdoa dulu, baru datanglah itu kuasa itu dengan izin Bapa. Ini menunjukkan yang berkuasa bukan Yesus, yang berkuasa itu Bapa. Jadi kuasa itu sama dengan kuasa-kuasa nabi yang lain yang dimiliki oleh Daud, Salomo, Moses, ya, dan seterusnya. Semua nabi punya mukjizat. Kuasa itu Allah berikan kepada mereka. Nah, kemudian tadi juga jelas katanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukan Yesus yang memberikan hidup yang kekal, tetapi dia menunjukkan jalan menuju hidup yang kekal. Apa itu? Engkau sembah Allah satu-satunya, ya, yang telah mengutus aku, kan begitu kata Yesus. Bukan dia mengatakan engkau menyembah aku, tapi engkau menyembah Allah, katanya begitu. Kalau dia Tuhan, maka dia akan berkata engkau menyembah aku satu-satunya Allah. Nah, ataupun kalau Trinitas, engkau menyembah aku, Bapa dan Roh Kudus. Kau sembah nih kami bertiga. Itu baru. Tapi dia nggak berkata begitu. Dia berkata menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang Esa. Clear di situ dia bilang. Nah kemudian
pemuliaan ya. Pemuliaan itu Allah berikan kepada semua, termasuk Adam ya, termasuk Melkisedek, termasuk Elia, termasuk Enoh, termasuk Abraham. Semua orang-orang pilihan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan mendapat pemuliaan yang sama di sisi Tuhan ya. Jadi tidak berarti yang dimuliakan itu juga Tuhan, tidak. Tidak ada disebutkan bahwa yang diberi kemuliaan itu juga adalah Tuhan begitu. Jadi yang tadi yang kembali lagi substansinya adalah dari keempat hal yang Bapak narasikan itu tidak secara spesifik menjelaskan bahwa dia juga adalah Tuhan. Harapan saya Pak, silakan Pak. Aduh, memang susah ya kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus mengartikan sesuatu. Ya, aduh, ya nggak apa-apa sih kalau memang itu pengertian kamu ya. Cuma aku kalau kamu mau bilang dia bukan Tuhan atau sekedar nabi, ya udah cari aja lah dulu nabi yang berdoa seperti dia, yang mengucapkan seperti dia supaya kita sah. Ya, jadi kalau kau bilang nanti doa nabi juga seperti itu katanya, tunjukkan nabi siapa yang berkata seperti itu, yang memberi hidup yang kekal. Ada Nabi Salomo pernah mengatakan umatnya, Nabi Daud, bahkan nabimu sendiri. Pernah enggak? Malah di dalam hadismu dia enggak yakin masuk surga. Ya, dia juga tidak ada amal yang bisa masuk surga. Itu jauh sekali sama Yesus itu ya. Jadi jangan kau banding-bandingkan. Di surah At-Tin ayat 8, hakim yang agung itu, yang adil itu hanya Allah ya. Padahal di sini juga di Yohanes juga dia aku menghakimi ya, yang menghakimi itu adalah Yesus. Ya, bahkan di hadis kamu pada hari nanti ya, kiamat nanti Isa itu datang sebagai hakim yang adil, yang membunuh babi ya, mematahkan salib ya, tapi ya membunuh Dajjal itu. Nah, dia itu dikatanya hakim yang adil. Padahal di surat At-Tin kamu ayat 8 dikatakan surat ya, dia hanya Allah gitu kan. Nah, itu sama sebenarnya, cuman ya direvisi ya dikurang-kurangin begitu ya. Ya itu aja. Jadi kalau kalian nggak percaya terserah. Jadi kalau kita ya manusia ini, orang Kristen ini cuman sederhana permintaannya kepada Tuhan. Nggak perlu dia cari-cari mana yang lebih besar, mana enggak. Sepanjang dia itu sudah bisa memberikan hidup yang kekal ya sudah. Ya kan Yesus bilang, kamu sembahlah Allah, tapi cara menyembah itu gimana? Harus melalui Dia. Tiada orang yang dapat nyampe ke hadapan Bapa kalau tidak melalui aku, begitu. Sama dengan kalau kau di kantor. Apa kau harus mencari-cari siapa yang punya perusahaan ketika udah ditunjuk direktur itu? Nah, ketika kau ditunjuk direktur, dipanggil direktur kamu untuk menyerahkan laporan keuanganmu, apa kau tolak? Aku mau menyerahkan kepada yang punya perusahaan ini. Kau masih lebih kecil dari yang punya perusahaan itu. Apa kau bilang? Kan kau harus tunduk sama direktur itu karena dia sudah diberi kuasa mengatur perusahaan itu. Begitu juga Yesus. Dia sudah diberi kuasa semuanya, hidup dan mati udah semua nih. Kunci kerajaan surga sudah dipegangnya. Keadilan, mau pengadilan, penghakiman ada sama dia. Apalagi itu artinya kita makanya ada arisan oneness. Ya, di dalam Kristen, karena mengaku itu sebenarnya Tuhan itu, Allah itu nggak ada sebenarnya. Ya, itu hanya kamuflasenya aja gitu. Ya, sebenarnya dia aja itu. Cuman karena dia di bumi, ya karena dia ada di dunia, dia bilang ada. Padahal dia juga gitu loh. Ya, cobalah kalau ada satpam yang bilang sama kamu kalau mau ketemu sama perusahaan bosnya yang punya rumah ini, perusahaan ini harus melalui saya. Kan kau tanda tanya, apa nggak tanda tanya kau? Ini siapa kok bisa bilang begitu? Kan begitu gitu. Nah, ini juga kan kita harus bilang, Yesus ini siapa? Ya, itu. Jadi kita itu harus berpikir think twice gitu loh. Ucapan-ucapannya itu tajam, ada di 1000 makna gitu loh. Kalau kita polos-polos aja, oh iya dia bilang orang nabi, nabi. Yang bilang dia nabi itu kan orang, bukan dia sendiri. Aku adalah nabi, ada dibilang dia. Orang aja yang bilang itu nabi. Ya orang itu siapa tahu orang gila kok kita percaya. Orang nggak beriman, nggak ada dibilang akulah nabi, nggak ada. Orang aja, oh ini nabi dari Nazaret. Ya udah, kok kamu percaya sama omongan orang? Omongan dia enggak, kamu percaya. Terlalu panjang Pak. Itu aja Bang, simple aja. Saya coba mau nanya gini Pak. Sebetulnya
Yesus itu Tuhan atau Bapak itu yang Tuhan? Definisinya Tuhan itu kan simpel, penguasa. Semuanya bisa. Arti Tuhan itu kan penguasa. Jadi kita dalam Kristen ini ada Allah, Yehova, ada Lord, ada Tuhan. Gitu loh, jangan digabung-gabungkan. Kalau ya Allah itu, Yehova itu transenden, nggak bisa diselami, nggak terlihat itu, nggak bisa dijelaskan orang itu. Dia menggunakan firman-Nya, akal budinya, ya melalui dia berupa manusia gitu. Nanti kita akan berurusan dengan Yesus semua deh. Allah itu nggak ada. Aduh, nanti kelupaan. Ya, kamu akan di surga juga nanti Ya, kamu nggak terserah akan Bapak, saya melihat tanggapi Allah ya. itu. Kita aja berurusan dengan manusia yang bisa kita lihat. Oke, Pak. Tapi kita harus Pak, gantian Pak. oke, saya tanggapi dulu, Pak. Gantian Jelaskan Islam dulu dulu, Pak. Allah kalian itu. Nanti Kasihan. Bapak saya turun aja, nggak usah naik, terus terang ya. saya Anak Apa? Yusuf tukang kayu itu, ibunya Maria, adik-adiknya yang laki-laki Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. Oke, di Markus 6 ayat 3 coba. Tambahannya tuh di situ. Lanjutannya tuh. Markus 6 ayat 3 sampai 4. Markus 6 ayat 3. 3. Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Terus lanjutannya? Tunggu belum buka. Bentar. Lukas 4:24 lanjutannya. Lukas 24 ayat 24. Berkata dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Terus? Ya. Dan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Itu ucapan Yesus ketika dia ditolak dakwahnya. Dan kemudian kan itu ada lanjutannya tuh ya. Tetapi dia dihormati, ya, udah menjadi kebiasaan manusia itu menolak para nabi gitu, mendustai, kemudian mengecewakannya gitu kan. Nah, tapi nabi itu dielulukan di tempat lain, diterima dakwahnya. Ya itu seperti yang terjadi dengan nabi-nabi yang lain, di mana mereka meninggalkan kaumnya, meninggalkan kampungnya. Nah, jadi lagi-lagi Yesus mengatakan di sini, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Itu merujuk kepada diri Yesus. Dia sedang bercerita tentang dirinya gitu. Nah kalau dia Tuhan, dia tidak akan mengatakan tidak ada Tuhan pasti. Tapi kan dia nggak ngomong gitu. Tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Dia menyebut dirinya sebagai nabi Yesus itu. Nah ini berdasarkan data Pak. Nah kalau dengan exegesis Bapak bilang tadi, ya tadi udah saya bantah bahwa makna anak ya, kemudian kuasa juga, semua nabi diberi kuasa. Jadi kalau dalam pemahaman Islam Pak ya, biar Bapak tahu ya, yang namanya nabi itu diberi mukjizat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia memang utusan Tuhan. Itu yang disebut dengan kuasa mukjizat, itu memang Tuhan yang memberikan. Seperti Musa bisa membelah laut, kemudian bisa membuat ular dari tongkatnya, mengalahkan sihir-sihir Fir'aun, tukang sihirnya. Abraham dibakar nggak gosong, mencincang burung, kemudian dipanggil burungnya bisa hidup lagi. Atau Nabi Soleh misalnya bisa mengeluarkan unta dari batu dan seterusnya. Jadi semua nabi punya mukjizat yang berbeda-beda yang Allah berikan kepada kaumnya masing-masing. Nah kalau Bapak katakan dia jalan, memang benar jalan menuju kepada hidup yang kekal. Setiap nabi adalah jalan menuju hidup yang kekal bagi kaumnya masing-masing. Bagi kaumnya Musa, Bani Israel, Musa adalah juru selamat yang menunjukkan kepada hidup yang kekal. Bagi kaumnya Daud begitu juga, kaum Salomo begitu juga. Jadi setiap nabi memang adalah juru selamat bagi kaumnya masing-masing. Nah, tapi itu tidak, lagi-lagi tidak berarti bahwa dia adalah Tuhan.
Nah, nabi tetaplah seorang nabi, tetaplah manusia gitu. Dia bukanlah seorang Tuhan. Nah, tadi saya juga jelaskan bahwa terminologi Tuhan di dalam Bible ya itu banyak. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kan kita lihat itu bahwa setan pun disebut Tuhan juga ya. Kalau di Bible Bapak kan berbahasa Yunani sebenarnya kan. Itu kan kurios itu bermakna Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu kan theos di situ. Jangan sekali Pak, berapa menit ku tunggui. Oke. Jadi intinya itu Pak ya. Jadi Bapak tadi kemana-mana, tapi substansinya yang Trinitas itu Bapak juga nggak bisa menunjukkan. Kalau Bapak tunjukkan, bisa kita bedah nanti Pak. Silakan tunjukkan kalau memang ada. Ya udah gini aja lah, damai-damai kita Bang ya. Sebenarnya aku mau nanya dulu, kau nyembah Tuhan itu, nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharapkan apa sih kalian itu? Apa yang mau dilakukan sama kalian? Kutanya dulu kau. Apa yang mau kau harapkan dari dia? Dengerin ya. Untuk kau sendiri dulu, kau mau nyembah Allah kamu itu 5 kali sehari. Apa yang mau kau harapkan? Sebutkan Yesus juga sehari 5 kali, Bapak nanti mencret nanti. Enggak, Jadi dengar dulu Pak. Aku nggak mau gitu. Menyembah Allah itu. Apa yang kau harapkan dari dia gitu loh? Pak, dulu. Bapak bertanya kan? Bapak bertanya kan? Iya, jawablah. Bapak bertanya biar dia menjawab. Jadi Bapak diam dulu. Iya aja gitu loh. Dia kan tadi bilang, sebentar ya, saya interupsi lagi. Dia bilang nanti Yesus suruh lihat berdoa 5 kali juga kau kaget. Bukan itu jawabku. Enggak, aku cuma mau lihat kamu nyembah Tuhan, Allah, berdoa. Apa yang kau harapkan? Udah, jawab aja itu aja. Ini itu keridoan daripada Allah. Kalau Allah sudah ridho, dia akan memberi balasan sesuai dengan apa yang dia jadi. Itu hidup yang kekal, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dengan istana-istananya, dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Yang paling tinggi kenikmatan itu adalah bertemu dengan Allah itu sendiri, bisa melihatnya. Itu Pak yang dia janjikan bagi orang yang beriman. Ya, ketika dia menyembahnya, maka dia akan ridho kepada si hamba tadi. Itu Pak. Jadi ada goal yang jelas di dalam ibadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, kalau manusia mengabdi, cuman intinya aja lah. Berarti kau pengen ke surga, udah kan? Intinya, Anda pasang telinga aja, silakan tanggapi. Iya, pasang telinga, nggak usah misalnya jin atau kemana, untuk kau aja dulu, gitu loh. Berarti kau pengen ke surga, udah. Itu aja singkat jawabnya. Di dunia ini nggak cuma manusia yang hidup, biar Bapak paham. Iya, kau aja aku bilang, nggak aku tanya jin. Yang diwajibkan beribadah itu nggak cuma manusia Pak. Iya, cuman kau aja aku tanya. Aku ya sudah aku jawab. Nanti kalau jin, untuk jin, si jin ku tanya, nggak kau yang ku tanya. Ngapain kau tanya? Kan kau bukan jin. Bukan, kau kan manusia. Aku menjawab ayat itu secara utuh. Kau pinginnya ke surga kan udah dijawab Pak. Ya, jadi pertanyaan yang diajukan Bang Al tadi, silakan Bapak kembali jawab. Jangan keridoan dulu. Apa? Intinya keridoan itu apa sih? Definisi keridoan itu apa sih? Aku jawab ya, Bapak dengar. Apa definisi keridoan? Dengar, saya jawab. Bapak diam dulu. Kalau Bapak diam, saya jawab. Oke, ya. Ketika Bapak mau nyuruh kau beli rokok, kau belikan itu rokok sesuai dengan yang diperintahkan oleh bapakmu. Kau beli Jisamsu ya nak. Kemudian si anak beli rokok filter. Maka bapaknya tuh nggak akan ridho. Akan dimarah si anak itu. Kau kenapa aku suruh beli Jisamsu? Filter pula kau beli. Marah bapaknya, itu namanya dia nggak ridho. Tapi ketika bapaknya suruh beli Jisamsu, dibelinya si anak ini, dibelinya lah rokok Jisamsu sesuai dengan keinginan bapaknya. Maka senanglah bapaknya itu. Itu yang dinamakan ridho. Dia merasa senang, kenapa? Karena perintahnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang dia suruh. Jangan disuruh beli rokok. Iya, intinya kalau udah Bapak tahu senang, kau dikasih apa? Atau rokok kemenyan. Iya, dikasih apa kau? Jangan diperintahkan bersujud, kau beli kamu lompat-lompat, joget-joget, itu dia nggak ridho. Untuk apa? Nggak sesuai dengan apa yang kusuruh. Udah paham saya intinya. Kau tak sunat. Kusuruh kau sujud, kau tak sujud. Udah lari lagi ke sana nih. Auratmu tak kau tutup. Tadi katanya Bang Ali ini tidak jangan makan babi, kau makan itu babi. Karena Bapak tuh setiap dikasih tahu, Bapak bantah. Bapak tuh tidak Bapak bertanya, tapi Bapak masih bantah kayak gitu. Poinnya, kan tadi kasih pengertian. Bertele-tele Pak Zulkifli gitu loh.
ini pergi ke ini gitu loh. Intinya kau itu apa? Ridho, oke, ridho itu apa? Tujuannya ridho itu apa? Biar bapakku senang. Biar bapakku senang itu untuk apa? Aku bisa masuk ke surganya. Udah kan itu aja. Nah, kan cuman satu aja kau keselamatan dirimu kan? Enggak, Bapak lelet soalnya. Jadi saya Iya, perlu berikan bukan contoh. kau Kalau aja Bapak cerdas, bertele-tele saya nggak perlu apanya. Padahal ulang-ulang. itu gampang sekali jawabnya Dengar, kemana-mana, muter-muter. dengar Pak ya. Ya, Soalnya jadi begini apa Pak. yang kau doakan itu, Bapak dengar semuanya itu dulu. juga Yesus bisa gitu loh, Iya, setara Bapak itu. dengar dulu, Bapak dengar dulu. Saya Makanya nasihatin ngapain kau ini harus kan. kemana-mana nyari-nyari Iya yang lebih dengar hebat, Bapak, lebih ini. Bapak woi. Cuman keselamatanmu doang. Bani Kalau saya Israel. di sini momot Pak, jadi saya itu masih sopan, masih menghargai Bapak apa sebagai tamu juga di sini. Jadi Ya saling mengerti enggak dulu gitu Pak, loh. saling apa dulu Maksudnya kita. Terus kayak gitu. gue ketawa aja dia tuh sama orang Muslim ini. Apa? Ketika bapaknya si anak Aduh, menyuruh udahlah, beli udah, sampo, udah ya. Yang beli penting samsu, begitu ya. Jadi jangan tadi, beli rokok filter, kan begitu Pak. jadi Ketika begini, Tuhan Pak. Yesus Jadi mencontohkan ibadah itu dengan membungkuk dan iya, jadi bersujud, intinya kau nah, sebenarnya pengennya ke surga aja gitu ya. lah Kamu terus mau kemana? ini. Mau ke neraka Nah, apa? terus kamu Nggak mau mau kan Bapak juga nggak sholat mau ke atau neraka. kemana? Tujuan kamu Gimana cuma sih? Jangan keselamatan. munafik Pak. Bapak pasti Nah, pengen ke surga, nggak kau pengen ke cuma mau neraka. cuman keselamatan itu aja. Yesus Iya aja kalau bisa selamat juga apa gitu. Berarti parameter bapaknya udah selamat Jadi itu? ngapain kamu nggak bisa harus lagi diajak ini ngobrol. Pak mempermasalahkan Bintang udah tak bisa Tuhan? lagi karena bapak ini udah melenceng kemana-mana jadinya. Kalau kita mau ngomong masalah kasar atau apa, jadi kita diskusi baik. Enggak, apa ya? Bapak minta baik tadi Sebenarnya kan. apa yang kau cari di harus menyembah, yang mencari Tuhan? Tuhan itu, Yesus itu Tuhan apa enggak sih? Ini apa enggak tahu kiamat? Sebenarnya tujuan kau nyembah Allah itu apa? Cuman mau selamat diri kau kan gitu loh. Sederhana gitu loh. Dia juga bisa gitu. Kalau ada iblis yang mau menyelamatkan kau, bisa juga kau bilang Tuhan. Ada yang iblis, ada, atau nabi. Siapa yang bisa nabi? Yang bisa menyelamatkan kau Bisa memberikan ke keselamatan surga? Pak. Siapa? Kalau ada si Musa bisa mengatakan, kalau ada si Musa, kalau ada Musa mau, sebentar, Al, kalau ada Musa yang Nabi Musa yang bilang kau umatku bisa ke surga semua aku bikin, ya dia juga Tuhan kita bilang, kan simple. Cuman kan nggak ada yang bisa gitu loh. Kok bisa bapak ngomong kayak gitu? Iya, Pantesan iyalah. aja bapak mengharapkan Yesus Tuhan, itu, Pak. Yesus itu jadi Tuhan. Dia manusia bapak Tuhanin. Karena pikiran bapak kayak gitu, konsumsi sendiri kan, nggak ngikut jadi data. begitu artinya Tuhan itu penguasa, bisa memasukkan kau ke surga, berkuasa, dia menyelamatkan kau. Udah itu artinya di Tuhan sama kita. Ya, Mau Tuhan dia itu jin, penguasa, Tuhan mau itu ada penguasa. jin, mau apa, Tapi mau Tuhan terbuat itu dari, penguasa, Tuhan mau itu terbuat penguasa. dari golongan Tapi jin, Tuhan ya. tidak dilahirkan dari selangkangan. Tuhan itu penguasa, tapi Tuhan tidak dilahirkan Udah dari ngamuk, selangkangan. blokir. Udah Ya, pulang ya. sejatinya Udah. Tuhan adalah Maha Dadah. Kuasa, Tidur kau tidak blokir. dilahirkan dari selangkangan. Oe, dan setu kabur. Kalau giliran aku ngomong kabur. Kalau giliran aku ngomong kabur, gak kuat jantung gua kan? Gak kuat jantung gua kan kalau giliran aku ngomong. Tuhan itu Maha Kuasa, tapi kekuasaannya gak lahir dari selangkangan, bahlul. Giliran aku ngomong kabur kau. Gua capek orang ngomong panjang kali lebar. Kata jajan, nah kan begitu analoginya. Kalau bapakmu nyuruh bersujud, membungkuk, beribadah, jangan kau joget-joget di sana. Itu namanya kau ngejek. Kusuruh kau sujud, joget pulanya kau. Kusuruh kau bersunat, pasang kulupnya kau. Iya tadi aku pun minta maaf Bang Al, aku pun terceplos juga tadi, dah terpancing aku Bang Al. Makanya aku bilang kalau kayak gitu ucapannya pantesan